kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai perusahaan dagang. Materi yang saya akan bahas mengenai perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada pengertian perusahaan dagang, yang kedua ciri-ciri perusahaan dagang, yang ketiga jenis-jenis perusahaan dagang, yang keempat karakteristik perusahaan dagang, dan yang kelima penerapan dan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki beberapa jenis. Jenis perusahaan dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual dan segmentasi konsumen yang diincar. Berdasarkan barang yang dijual, di bawah ini adalah jenis perusahaan jika digolongkan dengan jenis barang yang dijual. Yang pertama, barang produksi atau mentah. Perusahaan yang menjual barang produksi atau mentah biasanya menjadi distributor untuk industri tertentu, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan penunjang industri. Misalnya, serbuk kayu, mesin pencacah, mesin pengaduk, dan lainnya. Yang kedua yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Contoh barang jadi adalah kursi, elektronik, pakaian, dan sebagainya. Berdasarkan jenis konsumen, jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun beraneka ragam. Di bawah ini contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Yang pertama yaitu perusahaan wholesaler. Perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contohnya pedagang grosir. Yang kedua yaitu perusahaan perantara atau disebut middleman. Posisi perusahaan middleman berada di tengah. Perusahaan middleman membeli barang dalam jumlah besar kemudian dijual kembali ke perusahaan jumlah sedang. Yang ketiga yaitu perusahaan retail atau pengecer terakhir. Adalah perusahaan membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya secara satuan atau biasa disebut eceran. Warung, kios, dan minimarket dapat digolongkan ke dalam perusahaan retail atau pengecer. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan ini juga memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti dari perusahaan ini. Karakteristik perusahaan dagang adalah 1. Membeli aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Penerapan dan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Untuk siklus lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu.
Tujuannya untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Digunakan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesepuluh yaitu neraca saldo setelah tutup buku. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.